Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saat ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, bab piktogram dan diagram batang. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat menyajikan data dalam bentuk piktogram, dapat menginterpretasikan data dalam bentuk piktogram, kemudian dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dan dapat menginterpretasikan data dalam bentuk diagram batang. Baik anak-anak, untuk mengawali, piktogram kan bagian-bagian dari gambar. Coba kalian sebutkan hewan apa yang ada di dalam gambar ini. Tugas pertama, sebutkan hewan yang ada di diagram ini. Fokus ya, simak baik-baik. Anak-anak, piktogram itu adalah diagram yang disajikan dalam bentuk gambar. Coba anak-anak ingat kembali benda-benda yang ada di dalam kelas. Contohnya, berapa sih banyak papan tulis yang ada di kelas kita? Berapa jam dinding yang ada di kelas kita? Meja siswa? Jendela siswa? Itu ada berapa ya? Coba kita ingat kembali. Sudah ingat anak-anak? Nah, anak-anak sudah mulai mengingat ya benda yang ada di dalam kelas. Papan tulis kita ada 1, jam dindingnya ada 1. Kemudian pajangan dinding anggap 3 ya, ada presiden, wakil presiden, dan Garuda Pancasila. Kemudian jendela kelas kita ada 4. Nah, pada piktogram ini anak-anak bisa menggambarkan benda-benda yang ada di dalam kelas. Contoh seperti pada gambar ini, papan tulis kita gambar papan tulisnya. Kalau ada 1, gambar 1. Kalau ada 2, silahkan digambar 2. Bisa dipahami anak-anak? Gampang ya. Nah, tugas kedua, seperti pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah memahami tentang piktogram ya. Tugas kedua hari ini adalah siswa membuat tabel banyak siswa yang berkunjung di perpustakaan. Contohnya pada kelas 1. Di kelas 1 ada berapa orang tuh gambarnya? Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar. Nah, di bawahnya itu terlihat kan bahwa satu gambar mewakili 4 siswa. Berarti di kelas 1 ada berapa ya? 6 kalikan 4. Berarti ada 24 siswa. Nah, bisa kan? Pintar banget nih. Mudah banget. Anak-anak silahkan lengkapi ya. Berapa siswa kelas 1 sampai kelas 6? Ditulis di buku tulisnya. Ya? Gampang banget, contohnya seperti kelas 1 tadi. Ada 6 gambar mewakili 4 siswa. Jadi 6 kali 4 sama dengan 24 siswa. Kalau kelas 2 sampai kelas 6 berapa ya? Kemudian jangan lupa di total siswa yang ada di sekolah kita ada berapa? Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat menuliskan informasi dari kegiatan membaca data pada diagram batang dengan skala 1 satuan. Kedua, peserta didik menuliskan informasi dari kegiatan menginterpretasi data pada diagram batang dengan skala 1 satuan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan data dengan diagram batang dengan skala 1 satuan. Apakah kalian pernah melihat gambar seperti ini? Atau yang seperti ini di suatu tempat seperti majalah, koran, atau di papan tertentu? Apa sih ini? Ya, benar, ini adalah diagram batang. Lalu, apa sih itu diagram batang? Dan bagaimana cara menyajikan data dengan diagram ini?
Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Yuk kita perhatikan dulu contoh diagram batang berjudul Data Pekerjaan Orang Tua Siswa Kelas 4 SD Jayagiri. Nah, dari gambar itu kita bisa mengetahui apa itu diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Seperti pada contoh, kita bisa melihat beberapa bentuk batang atau persegi panjang yang menampilkan data tertentu. Ada dua macam diagram batang, yaitu diagram batang tegak, seperti pada contoh yang kita amati, dan ada pula diagram batang mendatar, karena batangnya mendatar dari kanan ke kiri, atau secara horizontal. Ciri diagram batang tegak. Kita perhatikan contoh diagram batang tegak data pekerjaan orang tua siswa kelas 4 SD Jayagiri ini. Sumbu mendatar menyatakan kategori data atau macam data. Pada diagram tersebut, macam datanya adalah data pekerjaan PNS, data pekerjaan TNI, data pekerjaan petani, data pekerjaan guru, dan data pekerjaan wira swasta. Sedangkan sumbu tegaknya menyatakan frekuensi atau banyaknya data. Berbeda dengan diagram batang tegak, pada diagram batang mendatar, sumbu mendatarnya menyatakan frekuensi dari nilai data atau banyaknya data. Sedangkan sumbu tegaknya menyatakan kategori atau macam data. Seperti pada contoh diagram batang mendatar, data penjualan buku, macam datanya adalah penjualan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Sedangkan sumbu mendatarnya menyatakan frekuensi atau banyaknya buku yang terjual pada bulan-bulan tersebut. Kemudian kita akan berlatih membaca diagram batang. Berikut ini contoh diagram batang yang menyajikan nilai matematika kelas 4. Kegiatan membaca diagram batang adalah kegiatan menyebutkan informasi yang tercantum atau tertayang pada diagram batang. Nah, berikut ini informasi yang kita dapatkan dari kegiatan membaca data. Pada macam data nilai 50, ada 5 siswa, sehingga informasinya berbunyi, banyak siswa yang mendapat nilai 50, ada 5 siswa. Pada macam data nilai 60, ada 6 siswa yang memperolehnya, sehingga informasinya ada 6 siswa yang mendapat nilai 60. Berikutnya, pada macam data nilai 70, ada 4 siswa yang mendapatkannya. Jadi, kalimat informasinya adalah sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai 70. Berikutnya, pada macam data nilai 80. Ternyata ada 10 siswa yang mendapatkan nilai 80. Kita tuliskan informasinya. Banyak siswa yang mendapat nilai 80 adalah 10 siswa. Berikutnya, yang kelima, pada macam data nilai 90, ada 3 siswa yang memperolehnya. Jadi informasinya adalah ada 3 siswa yang mendapat nilai 90. Dan yang terakhir, pada macam data nilai 100, ternyata ada 2 siswa yang mendapatkannya. Nah, informasinya ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 100. Nah, mudah kan membaca diagram batang? Selanjutnya, kita akan berlatih menafsirkan data pada diagram batang atau menginterpretasikan data. Nah, menafsirkan data adalah kegiatan menyajikan hasil dari pengolahan data yang kita dapat dari kegiatan membaca data pada diagram.
kita menggunakan contoh diagram batang nilai matematika kelas 4. Nah, dari diagram batang tersebut, kita memperoleh informasi dari kegiatan menafsirkan data atau mengolah data-data yang ada pada diagram tersebut. Sebagai contoh yang pertama, jumlah seluruh siswa. Kita bisa menghitung jumlah seluruh siswa berdasarkan perolehan masing-masing nilai. Jadi, jumlah seluruh siswa kelas 4 ada 5, ditambah 6, ditambah 4, ditambah 10, ditambah 3, ditambah 2, yaitu 30 siswa. Contoh yang kedua, selisih siswa yang mendapatkan nilai 90 dan nilai 100. Yang mendapatkan nilai 90 ada 3, dan yang mendapatkan nilai 100 ada 2. Kita selisihkan, ternyata ada 1 siswa. Contoh informasi yang ketiga, selisih siswa yang mendapatkan nilai terendah yaitu 50 dan nilai tertinggi yaitu 100. Yang mendapatkan nilai 50 ada 5 dan yang mendapatkan nilai 100 ada 2. Kita selisihkan, ternyata ada 3 siswa. Berikutnya yang keempat, siswa yang memperoleh nilai 80 lebih banyak 6 siswa daripada yang memperoleh nilai 70. Yang memperoleh nilai 80 itu ada 10, sedangkan yang memperoleh 70 ada 4. Jadi yang memperoleh nilai 80 lebih banyak 6 siswa. Mudah kan? Kegiatan kita selanjutnya adalah menyajikan data dengan diagram batang. Nah, bagaimana ya langkah-langkah menyajikan data dengan diagram batang? Yang pertama, kita memastikan data acak sudah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi agar memudahkan kita dalam menyajikan data melalui diagram batang. Yang kedua, kita membuat sumbu tegak dan mendatarnya. Yang ketiga, kita menentukan jenis diagram batang yang akan kita buat. Apakah diagram batang tegak atau diagram batang mendatar? Jika diagram batang tegak yang kita buat, maka kategori data terletak pada sumbu mendatar dan frekuensi atau nilai datanya terletak pada sumbu tegak. Tetapi, jika kita ingin membuat diagram batang mendatar, maka kategori data terletak pada sumbu tegaknya dan frekuensi terletak pada sumbu mendatarnya. Langkah berikutnya, kita menetapkan skala untuk sumbu frekuensi atau nilai datanya. Kemudian, kita membuat persegi panjang yang sesuai antara frekuensi atau nilai data dengan kategori data. Dan jangan lupa untuk memberi nama diagram batang yang kita buat, sehingga pembaca data kita bisa mengetahui dengan pasti data apa yang kita sajikan pada diagram batang tersebut. Selanjutnya kita akan berlatih menyajikan data dengan diagram batang. Berikut ini adalah data hobi siswa kelas 4. Ada 6 siswa yang suka renang, 4 siswa hobi bersepeda, 3 siswa suka melukis, 5 siswa suka menari, dan 2 siswa suka menyanyi. Buatlah diagram batangnya untuk menyajikan data tersebut. Terima kasih anak-anak, semangat belajar ya. Semoga puasanya barokah.